Apa kita mendukung Iran karena dia Syiah dan kita tidak mendukung Israel karena mereka Yahudi? Ada konsep yang harus diluruskan, Pak. Bukan masalah Muslim atau non Muslimnya di sini, bukan masalah Sunni atau Syiahnya di sini, tapi masalah yang zalim dan yang dizalimi. Ya, kata-kata yang tampak manis. Memang benar Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Tetapi Iran juga melakukan provokasi serangan ke berbagai negara Islam yang nggak ikut perang. Jadi, Iran bukan hanya dizolimi, tetapi juga aktor aktif dalam konflik. Iran juga memiliki rekam jejak intervensi regional. Contoh keterlibatannya di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman dengan dukungan Iran ke proksinya seperti milisi Syiah Hizbullah dan Syiah Houthi. Ini menunjukkan negara Syiah Iran juga berperan dalam menciptakan konflik, bukan hanya korban konflik. Korban konflik negara Syiah Iran pada negara Islam nggak main-main jumlahnya. Jutaan kaum muslimin meninggal karenanya. Dan Pak Hussein diam saat itu. Di mana pembelaan Pak Hussein sebagai relawan dan jurnalis yang gak pilih kasih ketika kaum muslimin di negara Islam tersebut dibantai? Apakah karena pelakunya Syiah, jadi menurut Pak Hussein itu sah-sah saja? Cuma nanya, bukan nuduh soalnya agak aneh saja dengan sikap silentnya. Kezaliman terbesar yang terjadi atas Palestina adalah diamnya negara-negara Teluk. Bahkan tidak ada diam, mereka bermesraan dengan Amerika dan Zionis. Kedengaran sangat emosional ya, teman-teman. Faktanya, tidak semua negara Teluk diam atau bermesraan dengan USA atau Zionis Israel. Ini mindset yang perlu dirubah bagi seorang yang berprofesi sebagai relawan atau jurnalis, yaitu harus adil dan kredibel dalam menyampaikan informasi. Negara Teluk memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap konflik regional. Negara Teluk selain mengirimkan bantuan kemanusiaan pada Palestina, mereka juga menempuh jalur diplomatik dan tekanan politik buat kemerdekaan Palestina. Tapi Pak Hussein nggak menganggap itu sebagai bantuan, karena maunya adalah perang dan pertumpahan darah antara negara Teluk melawan USA dan Israel. Kalau kita membuka lembaran sejarah, peran koalisi Arab Saudi melawan Israel itu sudah pernah terjadi beberapa kali. Tapi untuk saat ini, tunda dulu ya, karena banyak faktor seperti konflik ini adalah konflik Iran, dan negara Teluk nggak mau ikut campur, karena negara Syiah Iran sendiri sebelumnya sering menyerang negara Islam di kawasan Teluk. Negara Teluk mengutamakan keamanan dan stabilitas domestik dan menghindari konflik langsung yang bisa menghancurkan ekonomi dan keamanan. Persenjataan dan militer negara Teluk juga masih kalah jika dibandingkan lawannya. Jadi, tidak ikut perang bukan otomatis kezoliman, tetapi bisa merupakan strategi. Sebagai relawan, Pak Hussein pasti paham posisi negara Teluk, sama seperti posisi Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Ketika terjadi genosida etnis Muslim Rohingya oleh di Myanmar, apakah negara Muslim sekitar langsung perangi Myanmar? Kan tidak. Apakah Indonesia zalim saat itu karena dianggap diam dan malah melakukan kerjasama bilateral dengan Myanmar? Mohon dijawab ya di kolom komentar. Saya pribadi agak kecewa pada Pak Hussein atas ketidakadilan dan ketidakjujurannya dalam menyampaikan informasi serta sentimennya pada negara Islam di kawasan Teluk, sehingga saya beranggapan bahwa tidak semua relawan kemanusiaan dan jurnalis itu kredibel. Tapi di luar sana, saya yakin masih banyak relawan yang sangat sikoh menyampaikan realita. Seperti beliau ini. Gue mau jujur, ini sebenarnya bantuan Arab itu lebih besar jauh daripada Iran, daripada Houthi, daripada Hizbullah. Meskipun cuman diplomasi bahasanya. Indonesia termasuk yang menurut gue sangat keren banget bisa berbicara di meja PBB. Itu cara yang paling possible untuk saat ini untuk menghentikan perang yang ada di Gaza. Dan mereka nggak cuman diplomatik, itu bantuan kemanusiaan paling gede itu dari Saudi, dari Qatar, dari Turki, dari Jordania. Setelah saya telusuri, ternyata beliau bernama FM Rizky Fauzi, dan ini akun Facebook dan IG-nya. Saya merekomendasikan teman-teman untuk memfollow dan jauhilah orang-orang yang ngaku relawan, tapi provokator yang sentimen pada negara Islam demi membela sekte tertentu. Barakallahu fikum.